5 komponen utama dalam bina komunikasi persepsi bunyi dan irama. 1. Arah bunyi adalah komponen pertama yang penting dalam bina komunikasi persepsi bunyi dan irama. Anak-anak dilatih untuk menentukan dari mana suara berasal, baik dari depan, belakang, kiri, atau kanan. Latihan ini membantu mereka merespons sumber bunyi dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sifat bunyi adalah tahap selanjutnya di mana anak-anak memahami karakteristik bunyi secara mendalam. Mereka diperkenalkan pada perbedaan antara bunyi yang ada dan tidak ada, panjang pendek, tinggi rendah, cepat lambat, serta keras lembut. Ini melatih mereka untuk membedakan jenis suara dalam komunikasi sehari-hari. 3. Menciptakan bunyi menjadi fokus penting dalam proses pembelajaran ini. Anak-anak diberikan latihan untuk menghasilkan suara dengan cara memukul alat musik, meniup peluit, dan berbicara. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan keterampilan motorik, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka dalam komunikasi. 4. Mengidentifikasi bunyi adalah bagian penting berikutnya. Anak-anak dilatih untuk mengenali berbagai jenis bunyi, dari bunyi yang berirama hingga yang tidak. Ini membantu mereka memahami pola dan ritme dalam bunyi yang mereka dengar sehari-hari. 5. Bunyi latar belakang membantu anak-anak belajar mengenali suara yang terjadi bersamaan dengan suara utama. Mereka belajar untuk fokus pada suara target meskipun ada banyak suara lain di sekitar. Keterampilan ini penting untuk meningkatkan konsentrasi dan pemahaman mereka. Komponen arah bunyi membantu anak-anak untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar mereka. Mereka belajar menggunakan pendengaran untuk memperkirakan posisi sumber bunyi, yang sangat berguna untuk keselamatan dan interaksi sosial. Di tahap sifat bunyi, anak-anak belajar tentang intensitas dan frekuensi bunyi. Pemahaman ini membuat mereka lebih terampil dalam membedakan suara yang berbeda dan mengidentifikasi konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan menciptakan bunyi, anak-anak dapat mengekspresikan diri mereka melalui suara. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan motorik, tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan cara yang menyenangkan. Pengidentifikasian bunyi melatih daya ingat dan konsentrasi anak. Mereka belajar mengenali suara yang dikenal serta membedakan antara suara yang akrab dan asing, meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan. Latihan mengenai bunyi latar belakang sangat membantu anak-anak dalam memahami pentingnya fokus dan keterampilan mendengar. Ini adalah langkah penting dalam melatih ketahanan mereka dalam situasi yang bising. Dengan semua komponen ini, program Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama memberikan dasar yang kuat bagi anak-anak tunarungu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi mereka. Pentingnya kepekaan dan keterampilan yang didapat dari program ini tidak bisa diremehkan, karena ini akan membekali anak-anak dengan kemampuan yang akan mereka butuhkan sepanjang hidup mereka. Kesimpulan dari semua pelatihan ini adalah menciptakan anak-anak yang tidak hanya peka terhadap bunyi, tetapi juga percaya diri dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Program ini menjadi fondasi utama dalam membangun kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang baik bagi anak-anak dalam masyarakat.